warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Rama, tolong pimpin. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini siapa ya yang tidak masuk? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Alhamdulillah. Sekarang buat menimbulkan rasa cinta tanah air dan menimbulkan rasa nasionalisme, kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Ayo, sekarang berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui sumber daya alam dan pemanfaatannya. Untuk kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sebelum itu, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Masih ingat gak pembelajaran IPS yang minggu lalu tentang keragaman sosial di wilayah? Nah, waktu itu Ibu menyuruh kalian mewawancarai tetangga daerah wilayah kalian, teman kalian. Yaitu kalian bertanya, agamanya ada agama apa aja di daerah rumah kalian. Terus sukunya ada suku apa aja sih? Kayak misalnya suku Sunda, suku Jawa, atau suku Betawi, atau suku-suku lainnya. Nah, masih ingat kan tentang pembelajaran yang minggu lalu? Ya, pinter, masih pada inget dong. Oke. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, ada yang pernah melihat pertambangan emas belum? Belum, Bu. Pernah, Bu. Oke. Apa yang terjadi jika emas-emas itu diambil secara terus-menerus? Emas akan habis. Belum habis. Benar sekali. Jika emas diambil secara terus-menerus, persediaannya akan tidak ada. Apa yang harus kita lakukan untuk emas itu tetap ada? Mengambil sesuai Mengambilnya kebutuhan. sesuai kebutuhan. Benar sekali jawabannya. Nah, di sini Ibu ada teks bacaan. Nah, sebelum itu kalian bikin kelompok terlebih dahulu. Silahkan kelompoknya sesuai dengan teman sebangku saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nadia tolong oper ke temannya.
tentang materi ini, Ibu akan menyajikan video. Kalian simak baik-baik ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sumber energi. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Terlihat? Sebagaimana Terlihat, Bu. kita ketahui bersama, Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Lalu, apakah manfaat sumber daya alam bagi kebutuhan manusia? Baik, kita akan pelajari bersama-sama ya. Sumber daya alam adalah kekayaan alam atau segala sesuatu yang ada di alam dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan pangan, sandang, ataupun papan. Contoh sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu bisa berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan juga hasil pertambangan. Sumber daya alam terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali ketika sudah habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Contoh hewan seperti sapi, ayam, kambing, dan sebagainya. Untuk contoh tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat, pepohonan, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati, yaitu yang berasal dari makhluk tak hidup. Bisa berupa air, sinar matahari, udara, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, tembaga, emas, perak, pasir, bebatuan, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis sumber daya alam yang tersedia, hal yang seharusnya kita lakukan adalah mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam akan bermanfaat apabila kita bisa mengolahnya dengan baik. Berikut adalah jenis sumber daya alam yang ada dan cara memanfaatkannya. Tumbuhan, seperti sayuran dan buah-buahan, bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan. Kayu bisa kita manfaatkan untuk bahan bangunan dan pembuatan alat-alat rumah tangga, seperti lemari, kursi, dan sebagainya. Hewan bisa kita manfaatkan daging dan juga telurnya untuk dikonsumsi. Kemudian matahari. Matahari bisa kita manfaatkan sebagai sumber penerangan. Angin sebagai tenaga penggerak atau sumber energi listrik. Kemudian air. Air bisa dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. Bebatuan dan pasir bisa kita manfaatkan untuk bahan bangunan. Selanjutnya, batu bara dan BBM bisa kita manfaatkan untuk bahan bakar kendaraan dan bahan bakar kompor. Ada emas dan juga perak. Bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Dan masih banyak lagi sumber daya alam yang tersedia di bumi ini, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, tahukah teman-teman, sumber daya alam yang ada di bumi ini bisa menurun kualitasnya atau bahkan bisa habis jumlahnya. Karena itu, sebagai manusia yang Allah karuniai pikiran dan akhlak yang baik, sudah seharusnya kita bisa menjaga
dan melestarikan sumber daya alam yang telah Allah ciptakan. Berikut adalah cara menjaga kelestarian sumber daya alam, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menghemat penggunaan air, menanam kembali hutan yang gundul, mematikan lampu apabila tidak dibutuhkan, membuat teraseling pada lahan miring, dan tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bertambahnya ilmu teman-teman. Untuk menambah wawasan teman-teman, silahkan buka dan baca buku tematik tema 2. Di sana terdapat pembahasan yang lebih lengkap mengenai sumber daya alam. Sekian untuk hari ini. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan kegiatan yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan memberikan LKPD dan gambar. Silakan kalian kerjakan LKPD dan cocokkan gambar yang akan Ibu beri di kolom ini ya. Baik, Bu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sekarang kalian silakan kerjakan halaman selanjutnya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok teman kalian. Pilih salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Terus cari pemanfaatannya serta cara pelestariannya bagaimana. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah paham? Belum, Bu. Nah, Ibu akan kasih contoh ya. Misalnya sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu domba. Domba bisa digunakan, dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dijadikan beduk, dan bulunya bisa dijadikan baju. Dan untuk melestarikannya, kita bisa berternak agar dombanya itu tetap ada dan tidak punah. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, jika sudah selesai, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Pohon dimanfaatkan buahnya untuk dimakan, dimanfaatkan daunnya untuk membungkus makanan, dimanfaatkan batangnya untuk membuat perabotan rumah. Cara melestarikannya yaitu tidak menebang pohon secara liar, menebang sesuai kebutuhan, dan menanam kembali pohon tersebut. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, bensin, memanfaatkannya sebagai bahan bakar mobil, motor, dan lainnya. Melestarikan minyak bumi dengan menghemat penggunaan minyak bumi. Contohnya tidak menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan kendaraan umum. Oke, terima kasih Nadia. Sama-sama, Ibu. Silakan kelompok 2. Baik, Bu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu kuda. Dapat dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan, dimanfaatkan susunya untuk diminum, dan dimanfaatkan tenaganya untuk membawa barang-barang berat. Melestarikannya dengan tidak melakukan pemburuan liar, memanfaatkan daging dan susunya sesuai kebutuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuinya yaitu emas, Bu. Ya. Dimanfaatkan untuk perhiasan, contohnya kalung, gelang, dan anting.
melestarikannya dengan cara mengambil sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih Rama dan teman-teman. Sama-sama Bu. Sama Ibu. Oke, silakan kumpulkan hasilnya ke Ibu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, Ibu akan kasih soalnya ya, soal-soal yang harus kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Baik, Bu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Silahkan kumpulkan kembali. Kasih Nadia. Sama Ibu. Guys, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari pembelajaran hari ini, kita mendapatkan bahwa sumber daya alam harus kita lestarikan agar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus ya anak-anak. Baik, Baik, Bu. Untuk tugasnya, kalian silahkan kerjakan tematik halaman 53. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk pembelajaran IPS selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam di daerah rumah kalian. Sebelum itu, kalian harus mencari informasi terlebih dahulu tentang sumber daya alam apa saja sih yang ada di daerah rumah kalian. Habis itu, insya Allah kita akan berdiskusi kembali dengan teman-teman kelompok kalian. Nah, kalian boleh mencari informasinya kepada orang tua, tetangga kalian, terus RT boleh kalian mencari informasinya, tetapi harus ingat, harus tetap memakai protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak. Nah, oleh karena itu, kalian harus tetap jaga jarak atau memakai maskernya biar kalian tetap diberikan kesehatan, insya Allah. Tetap semangat ya belajarnya walaupun kita di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Rama silakan pimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Udah selesai. Beri salam.